Asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, secara mengejutkan masuk ke dalam jajaran Dewan Komisaris PT Krakatau Posko, perusahaan patungan milik BUMN dan raksasa baja Korea Selatan. Banyak pihak mempertanyakan kompetensi yang menjadi dasar penunjukan Mufli, mengingat ia sebelumnya lebih dikenal sebagai asisten pribadi dibandingkan pengalamannya di industri baja atau sektor manufaktur. Kasus Mufli hanyalah bagian kecil dari gurita kekuasaan keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dalam beberapa tahun terakhir semakin terkonsentrasi ke tatanan politik lokal maupun nasional. Keluarga, kerabat, dan orang-orang dekat Raffi Nagita sukses menduduki berbagai jabatan penting di pemerintahan, BUMN, hingga lembaga negara. Fenomena jaringan kekuasaan ini kemudian dikenal dengan istilah Rans Connection. Membicarakan Raffi Ahmad, kini tak lagi hanya sebatas lakon dunia hiburan. Kini ia telah bertransformasi menjadi pengusaha kaya yang sukses membangun imperium bisnisnya sendiri. Raffi Ahmad bersama sang istri, Nagita Slavina, telah berkembang dari selebritas hiburan menjadi pengusaha media sukses lewat Trans Entertainment. Jaringan bisnis yang membawahi setidaknya 35 anak perusahaan ini pernah atau masih terafiliasi dengan anak-anak Jokowi, petinggi Partai Golkar, hingga purnawirawan TNI Polri. Di masa pemerintahan Prabowo Gibran, karir politik Raffi melesat menjadi utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sebuah jabatan yang diraih dari hasil jerih payah dan jasa-jasanya mendukung pasangan ini di Pilpres 2024. Pengaruh dan nama besar Raffi Ahmad tak hanya membuat dirinya mendapat begitu banyak istimewaan, tapi juga turut mengantarkan anggota keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekatnya menduduki jabatan strategis di pemerintahan daerah, legislatif, lembaga negara, hingga BUMN. Nama Mufli Budi Ananda menjadi sorotan publik setelah ditunjuk sebagai komisaris PT Krakatau Posko. Sosok yang selama ini dikenal sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad itu kini menjadi perbincangan warganet. Mufli Budi Ananda, yang selama ini dikenal publik sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad, ditunjuk sebagai salah satu anggota Dewan Komisaris PT Krakatau Posko. Mufli mendampingi Komisaris Utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastroprawiro, sementara posisi Presiden Direktur dijabat oleh Kim Yong Jong. PT Krakatau Posko adalah perusahaan patungan antara perusahaan baja plat merah milik PT Krakatau Steel dan perusahaan Posko asal Korea Selatan dengan kepemilikan saham masing-masing 50%. Perusahaan yang berdiri pada 2010 ini bergerak di sektor pembuatan baja yang berlokasi di kawasan industri Cilegon. Sebagai salah satu produsen baja terpadu terbesar di Indonesia, PT Krakatau Posko memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan industri nasional. Tapi dipilihnya seorang asisten selebritas yang tak memiliki pengalaman di bidangnya justru membuat publik khawatir dan mempertanyakan tata kelola perusahaan ini. Belum ada rekam jejak publik yang menunjukkan pengalaman signifikan Mufli di BUMN, perusahaan baja atau posisi komisaris sebelumnya. Ia hanya dikenal sebagai orang dekat Raffi Ahmad. Latar belakang pendidikannya pun dipertanyakan karena hanya lulusan D3 Teknik Listrik dari Politeknik Bunda Kandung. Mufli sebetulnya pernah tercatat kuliah S1 Teknik Industri di ISTN tapi kemudian mengundurkan diri. Catatan-catatan inilah yang kemudian menimbulkan dugaan pengangkatannya sebagai komisaris hanya berdasarkan kedekatan personal, bukan meritokrasi ataupun kompetensi. Pada 2018, adik bungsu Raffi Ahmad, Sana Sudikoh, menikah dengan Richie Ismail alias JJ Govinda. Pasangan ini nantinya menjadi bagian penting dari jejaring keluarga Raffi Ahmad di Jawa Barat yang menggabungkan popularitas hiburan dengan kekuasaan politik daerah. Sana sendiri dikenal sebagai aktris dan penyanyi yang telah lama berkecimpung di dunia hiburan tanah air. Sementara JJ Govinda dikenal sebagai musisi yang kemudian terjun ke dunia politik lewat Partai Amanat Nasional. Saudara, dua anggota keluarga selebritas Raffi Ahmad terjun ke dunia politik. Adik Raffi, Nisya Ahmad, dan iparnya Richie Ismail memutuskan bergabung ke Partai Amanat Nasional. JJ bergabung dengan PAN dan memulai petualangan politiknya di Pileg 2024 sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat 2. Sayangnya, JJ gagal melenggang ke Senayan karena tak mendapat dukungan yang cukup. Meski belum berhasil di Pileg, perjalanan politik JJ tak terhenti. Ia kemudian fokus di Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024 berpasangan dengan Asep Ismail. Melawan kandidat lain termasuk dua figur artis seperti Gilang Dirga dan Hengki Kurniawan, ia berhasil menang dan resmi dilantik sebagai Bupati Bandung Barat 2025-2030 oleh Presiden Prabowo. Berbeda dengan Sahnas yang tidak menduduki jabatan politik secara langsung, Nisya Ahmad, adik kedua Raffi Ahmad, kini menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat 2024-2029.
Anissa Sadia Ifat alias Nisha Ahmad memulai karir sebagai aktris, penyanyi, dan konten kreator. Ia juga memiliki saham di PT Rans Manajemen Artis, salah satu entitas dalam grup bisnis Raffi Nagita. Pada 2023, Nisha resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional yang menandai langkahnya terjun ke dunia politik setelah sebelumnya fokus di industri hiburan. Tak berselang lama, Nisha langsung dipersiapkan PAN untuk maju di Pileg 2024 sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dan mendapat dukungan penuh dari Raffi Ahmad. Sedangkan suami Nisha, Andika Rosadi, maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia. KPU Jawa Barat melantik adik selebritas Raffi Ahmad, kendati suaranya kalah dari caleg satu partai. Caleg PAN yang suaranya lebih unggul mengundurkan diri dengan alasan yang belum jelas. Meskipun Nisha awalnya dinyatakan tidak lolos karena perolehan suaranya berada di bawah caleg lain, ia tetap dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat, menggantikan caleg terpilih Thoriko Nasrullah yang mengundurkan diri. Langkah ini menuai kritik publik karena Nisha dianggap memanfaatkan nama besar kakaknya. Namun PAN membela bahwa prosesnya telah sesuai dengan aturan partai dan perundang-undangan. Nasib berbeda terjadi pada sang suami. Andika Rosadi sebenarnya berhasil menempati posisi teratas di antara caleg lain, tapi dirinya dipastikan gagal melenggang ke Senayan karena PSI tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen secara nasional. Setelah pemilu selesai, keduanya resmi bercerai pada 19 September 2024. Putusan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah gugatan yang dilayangkan pada Mei 2024. Doni Oskaria, paman Nagita Slavina yang punya jejak panjang di perbankan hingga perusahaan aviasi, kini menduduki posisi strategis di pemerintahan Prabowo. Doni dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN, menjabat Direktur Operasional dan Antara, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN sejak 2025. Posisi-posisi ini membuat Doni menjadi salah satu figur paling berpengaruh di ekosistem BUMN dan investasi nasional saat ini. Sebagai paman Nagita, Doni Oskaria juga tercatat memiliki saham di PT Rans Entertainment dan PT RFA Maju Internasional. Sementara anak Doni, Putih Aulia Yosali, memiliki saham di PT Rans Enak Tahu. Pada Mei 2025, adik ipar Nagita Slavina, Bari Teja Tamin, ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Sarinah, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang retail, perdagangan, dan manajemen properti. Penunjukan ini menuai pro dan kontra di mata publik. Sebagian melihatnya sebagai nepotisme karena hubungan keluarga dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, sementara yang lain menilai latar belakang pendidikan dan bisnisnya yang relevan. Kerabat Raffi Ahmad lain yang juga mendapat sorotan publik adalah Tubagus Vicky Cikara Satari, seorang akademisi dan pengusaha yang ditunjuk sebagai Direktur Utama pengganti antar waktu LPP TVRI 2023-2028 pada Juni 2026.